Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Pada suatu hari, Mbok Sirni pergi ke ladang untuk bekerja bersama para pekerja yang lainnya. Lihat si Mbok Sirni, udah tua masih harus kerja di ladang. Sendirian lagi tuh, gak capek apa ya? Itulah akibat gak punya anak. Jadi apa-apa cuman bisa sendiri. Kasihan, kasihan. Mbok Sirni yang mendengar perkataan dari tangganya pun hanya bisa terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Akhirnya Mbok Sirni pun duduk dan memikirkan ide untuk mencari orang pintar supaya ia cepat mendapatkan momongan. Sehingga suatu hari Mbok Sirni mendatangi sebuah gubuk yang di dalamnya ada dukun yang sangat dipercayai oleh warga sekitar. Permisi, Dok. Iya Mbok, ada keperluan apa ya Mbok? Saya dengar di sini ada dukun sakti. Saya mau cari Mbah Dukun. Apa benar ini rumahnya? Benar Mbok, monggo masuk. Mbak Ayu pun mengarahkan Mbok Sirni ke dalam gubuk untuk menemui Mbah Dukun, dan mereka pun duduk di depan Mbah Dukun. Silahkan duduk Mbok. Nggih, terima kasih, Dok. Mbah, ini ada yang nyariin. Apa yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta tolong ke Mbah. Bagaimana caranya agar saya cepat mendapatkan momongan? Kamu akan mendapatkan momongan dengan cara mendatangi raksasa di gua sebelah selatan. Ia akan memberikan sesuatu yang ajaib. Benarkah itu, Mbah? Baiklah, terima kasih atas sarannya, Mbah. Terima kasih juga, Mbak Ayu. Saya akan segera pergi ke gua sebelah selatan. Sama-sama Mbok, sini saya antarkan keluar. Setelah keluar dari gubuk Mbah Dukun, Mbok Sirni pun segera menuju ke gua sebelah selatan untuk bertemu dengan raksasa. Raksasa! Saya diarahkan Mbah Dukun untuk menemui Anda di sini. Iya, saya sudah mengetahuinya. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi dengan syarat, apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku. Itu untuk disantap. Apakah sebesar ini syaratnya? Benar, jika engkau tidak dapat memenuhi syarat ini, engkau tidak akan mendapatkan seorang momongan. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan itu. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Dan ingat, perjanjiannya setelah 6 tahun kemudian. Dua minggu kemudian, mentimun tumbuh menjadi sangat besar dan berkilau. Wah, besar sekali buah ini. Sebaiknya saya belah saja buah ini dengan hati-hati. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun, Mas, karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Lihat Simbo, anak siapa itu bersamanya? Entah tuh, palingan pakai duit beli dari orang lain. Iya juga sih, udah janda, jelek, hidup lagi. Nggak mungkin juga kan punya anak. Iya tuh, kasihan juga gak bisa punya anak sendiri. Ya gitulah kehidupan orang miskin. Suami pun nggak punya. 6 tahun kemudian, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Bu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Jangan lama-lama di luar. Pulangnya jangan terlalu malam, nanti kamu tersesat. Baik ibu, setelah mendapatkan kayu bakar, saya akan segera pulang. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Hahaha, wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun. Cepat serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang anak.
Mbok Sirni pun ketakutan. Ia pun berusaha mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin, bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya dapat selamat, ia harus menemui Mbah Dukun. Paginya, ia langsung pergi menemui Mbah Dukun. Timun Mas, ibu akan pergi untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin di dapur. Jangan kemana-mana ya nak, tetap di rumah. Ibu mau kemana? Bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut bersama ibu. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah ibu. Keesokan harinya, Yuni, yaitu teman dari Timun Mas, datang ke rumah Timun Mas untuk mengajaknya bermain bersama. Halo Timun Mas, kamu sendirian ya di rumah? Iya nih Yun, ibu saya mendadak pergi untuk beberapa hari. Oh, kalau begitu ayo kita main keluar. Ayo Yun, tetapi di sekitar rumah saja ya, saya harus menjaga rumah ini. Boleh, kita main peta umpet aja yuk. Ayo. Setelah bermain sesaat, mereka pun beristirahat dan duduk di depan rumah Timun Mas. Ngomong-ngomong, ibu kamu kemana Timun Mas? Saya juga kurang tahu Yun, sepertinya ibu saya menyembunyikan sesuatu. Sesuatu? Maksudnya Timun Mas? Tidak tahu juga Yun, firasatku bilang begitu. Oh alah, begitu. Sudah malam juga nih, saya harus pulang ke rumah. Oke, hati-hati Yun. Setelah Mbok Sirni sampai di gubuk Mbah Dukun, ia pun diberi 4 kantong senjata untuk mengalahkan raksasa. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, akhirnya ia pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau. Ibu, saya tidak mau dimakan oleh si raksasa itu, dan juga saya takut berpisah dengan ibu. Oh anakku, ibu sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini ibu berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah ibu, saya akan berusaha mengikuti saran ibu. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janjinya. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Tidak akan saya serahkan anak saya. Anakku, Timun Mas, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah ibu. Dasar penipu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas pun teringat akan bungkusannya. Maka dilemparnya bungkusan satu persatu. Sungguh ajaib, senjata pertama membuat hutan menjadi ladang mentimun yang amat lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah energi raksasa. Lalu, Timun Mas melempar senjata kedua. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejarnya. Timun Mas pun membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya, raksasa dapat melewatinya. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya, raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Anakku, Timun Mas! Ibu! Akhirnya, Timun Mas pun selamat dari raksasa. Timun Mas dan ibunya pun hidup bahagia selamanya.